Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab fadlul wudu atau keutamaan wudu. Hadis yang kita bahas di pagi hari ini adalah hadis yang kita beri judul Amalan Penghapus Dosa dan Pengangkat Derajat. Artinya yang bisa mengangkat derajat kemuliaan kita di dunia ataupun di akhirat. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus sholati ba'das sholah fadhalikum ribat rawahu Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang menyebabkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan amalan itu dan mengangkat beberapa derajat? Dijawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, pertama, menyempurnakan wudu di saat makarih. Makarih itu keadaan yang tidak disukai, keadaan yang berat. Kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Ketiga, menunggu sholat seusai sholat. Seperti menunggu sholat isya tetap di masjid seusai sholat maghrib. Fadzalikum ribat, itulah ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Pertama yang kita bahas sebelum masuk kepada pembahasan faedah hadis adalah perkataan ala unabbiukum. Ala ini adalah kata istifham atau tanda tanya min ajli ayyatanabbah as-sami lima yulqa ilaih. Ini kata tanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian makna atau fungsi dari kata tanya ala di dalam hadis ini dalam rangka menarik perhatian si lawan bicara atau si pendengar.
agar fokus perhatiannya kepada apa yang akan disampaikan, karena perkara yang disampaikan ini amat sangat penting. Ala maukah unabbiukum, aku kabarkan kepada kalian, ma yamhullahu bihi al-khotoya, amalan, ma di sini amalan yang menyebabkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Artinya dapat ampunan, dapat maghfirah dan mengangkat derajat. Maksudnya tingkatan di surga. Dan ketinggian tingkatan di surga disebabkan karena banyaknya pahala. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari menyatakan, raf'atud darajat likathratiz thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Nanti kan setiap kita pasti punya pahala, pasti punya dosa ya. Nanti ditimbang. Andai ini kebaikan dan keburukan kita seimbang, sama, keburukan 10, kebaikan 10. Pasti masuk surga. Karena apa? Karena Allah memiliki kaidah ketika menghisab, satu kebaikan dilipat gandakan berapa kali? 10. Adapun kesalahan hanya 1. Salah satu kaidah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang datang membawa kebaikan akan lipat gandakan 10 kali lipat, dan siapa yang datang membawa keburukan dia tidak akan dibalas kecuali dengan jumlah atau jenis keburukan yang sama. Jadi kalau kebaikan 10 kali kemudian keburukan 10 kali, mestinya saldo pahalanya 90. Karena yang 10 kebaikan dilipat gandakan jadi 100, nanti dikalkulasi dengan dosa 10, terhapus 10 pahala, saldo 90. Saldo pahala ini, banyak sedikitnya saldo pahala itu yang menentukan tinggi rendahnya derajat seseorang di surga. Kata Rasul SAW, mau nggak aku kabarkan kepada kalian? Aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang menyebabkan menghapus dosa, meninggikan derajat. Maknanya menambah pahala. Menghapus dosa, menambah pahala. Darajat seringkali dimaknai dengan makna pahala. Seperti yang pernah saya singgung, berkali-kali hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innal mu'mina bihusni khuluqihi, innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwam al-qawwam. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya mampu meraih derajat sawam dan qawwam. Sawam ahli saum, qawwam ahli tahajud. Maknanya akhlak yang baik bagi seorang mukmin mampu meraih pahala sama dengan pahala ahli tahajud dan ahli saum. Derajat di sana maknanya pahala. Jadi hadis ini, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat? Makna meninggikan derajat sini memperbanyak pahala dan berpengaruh kepada ketinggian tingkat di surga nanti. Para sahabat kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu beliau merinci, ternyata ada 3 amalan
yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. 3 amalan ini sehari-hari kita lakukan. 3 amalan ini rutinitas kita. Makanya 3 amalan ini mestinya menyebabkan derajat kita tambah tinggi, tambah naik, dosa dan kesalahan kita semakin berkurang. Karena ini rutin tiap hari. Apa sajakah ketiga amalan tadi? Pertama, isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat makarih. Yang dimaksud menyempurnakan wudu, melakukan wudu sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Menyempurnakan bukan berarti bersih secara hissi, menyimpang secara syar'i. Bersih secara hissi itu umpah sampai 10 kali. Masing-masing anggota 10 kali. Bersih enggak? Bersih. Tapi menyimpang secara syariat. Lebay. Melebihi apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Sempurnakan wudu maknanya lakukan wudu sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sempurnakan alal makarih, makna makarih di saat kita berat melakukannya. Baik karena umpamanya ya, kalau kita mungkin tidak mengalaminya. Di Timur Tengah, di Eropa, di Asia Timur, atau di selatan, di Australia sana mengalami musim dingin. Ketika musim dingin suhu bisa di bawah 0. Atau di bawah 15 juga sudah ngehod-hod. Sudah ngehod-hodnya sudah bikin kita menggigil. Terus udaranya kering, itu tembus ke tulang, bisa sakit. Air kalau tidak dihangatkan bisa sedingin es. Sehingga kalau zaman sekarang ada heater, ada pemanas, bisa hangat. Kalau zaman baheula kan tidak ada. Musim dingin harus berwudu dengan air dingin. Berat apa tidak? Berat. Termasuk walaupun airnya hangat seperti di Eropa pada musim dingin, tapi agak ribet kalau mau wudu di luar rumah. Sebab orang-orang yang hidup di musim dingin pada waktu musim dingin mau keluar rumah itu rempong loh. Kaos kaki nggak bisa selembar, harus berangkap 2 rangkap. Baju juga begitu, pakai sweater, pakai yang hangat 2 atau 3 rangkap. Kemudian pakai kaos tangan, pakai kupluk, pakai jaket atau mantel. Ketika wudu semua itu harus dibuka kan? Harus dibuka semuanya. Rangkap-rangkapnya dibuka sebab si tangan harus dicuci sampai sikut. Si kaki harus dicuci sampai 2 mata kaki, otomatis kaos kaki yang 2 rangkap, 3 rangkap dibuka. Ribet. Berat. Fihi masyaqqah. Di dalamnya ada apa? Hal yang memberatkan. Berwudu ketika itu pahalanya berbeda dengan berwudu di kita sekarang. Di kita mah tinggal dising-sing pakai baju begini ya, kadang-kadang hanya pakai kaos t-shirt saja gitu ya, lengan pendek, baju juga lengan pendek, wudu tidak perlu digiling atau digulung. Kemudian celana jarang di kaos kaki ya, celana tinggal digulung sedikit, langsung tidak ribet dan airnya normal, biasa. Tidak membuat kita menggigil. Tidak membuat kita reumatik. Tapi di sana benar-benar ada masyaqqah. Hal yang memberatkan.
Nah, ketika itu wudu disempurnakan 3 kali sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berwudu ketika itu pahalanya besar, lebih gede daripada berwudu dalam keadaan normal seperti di kita sekarang ini. Ya, jadi makarih ketika berwudu. Makarih itu hal yang memberatkan. Ketika berwudu bisa disebabkan karena cuaca, mungkin musim hujan dingin, bisa disebabkan karena jauhnya sumber air untuk berwudu. Kalau zaman sekarang di perkotaan setiap rumah ada air. Kalau di perkampungan mungkin sekarang ada, atau zaman dulu, zaman saya sekitar SMP, SMA, mengalami itu. Di rumah air tidak ada, sumur tidak ada, tapi instalasi ledeng sudah ada, cuma airnya yang tidak ngalir. Apa yang harus dilakukan untuk MCK? Harus jalan kaki ke Lebak. Lebak itu artinya tempat yang ada di bawah. Dari rumah saya ke sumber mata air itu ke sekitar nggak sampai 100 meter lah, hampir 100 meter. Di sana ada pohon beringin besar, di bawahnya ada sumber mata air ditampung. Masyarakat di sana MCK-nya. Mandi bareng laki dan perempuan, nyuci segala macam, gitu ya. Nah, jadi cukup jauh dari rumah, dan ketika siang nggak bisa ke sana karena laki perempuan pagaliwota didinya tetah. Pagaliwota itu artinya campur baur, mandi bareng di sana nggak ada rasa malunya. Saking terbiasanya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya saat itu sebelum subuh itu kosong, atau pada maghrib, pokoknya jam 6, sebelum jam 6 pagi, setelah jam 6 sore itu kosong, nggak ada yang berani di sana karena gelap gitu ya. Kita enak sendirian. Untuk berwudu susah, apalagi mandi. Makari. Jadi pas mau wudu kebayang jauh, kebayang ngantri. Makari. Jadi baik karena cuaca atau karena jauhnya sumber air untuk berwudu, atau karena kondisi kita sedang amat sangat lelah, malas, sudah kerja, sudah melakukan aktivitas yang menguras stamina kita, kemudian harus berwudu. Itu disebut dengan sebutan berwudu dalam keadaan makarih. Maka itu pahalanya luar biasa, menghapus dosa, menambah ketinggian derajat. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-muhim annahu yatawaddau ala kurhin wa masyaqqah walakin biduni dharar. Yang jelas berwudu dalam keadaan berat untuk berwudu. Karena keadaan, bagaimanapun keadaannya menyebabkan kita berat. Termasuk ketika sakit. Tapi sakit ini tidak menyebabkan kita madarat karena air. Tapi harus berwudu. Malasnya luar biasa, apalagi harus ngambil ke tempat yang agak jauh. Ya. Tapi semuanya itu disyaratkan kalau tidak ada madarat. Adapun kalau berwudu menimbulkan madarat karena sakit umpamanya, demam, kemudian berwudu, apa yang terjadi? Tambah parah. Atau ada penyakit yang berasal dari Jepang, namanya kaligata. Saya nggak tahu apa orang Jepang ada nggak ya yang kaligata. Jadi kaligata itu sejenis alergi kalau kena dingin. Dingin itu baik air ataupun angin.
karena menurunnya daya tahan tubuh. Biasanya disertai batuk. Kalau kena air gatal terus apa? Bentol-bentol. Kalau digaruk, tambah-tambah. Kalau digaruk ya perih ya gatal. Bukan hilang, gatalnya nambah. Karena kena air. Setiap kena air demikian. Setiap kena air demikian. Dan kalau kali gatalnya itu terjadi di daerah bibir, bisa jeding. Tahu jeding bisa contor. Jadi pokoknya membengkak si bibirnya itu. Waktu kecil saya pernah begitu, pas ngaca takut. Tidak mengenal diri sendiri. Ya, karena masih kecil kena kaligata, mentang-mentang lagi pagi-pagi agak siang panas, ada tukang es, beli es. Jeding. Karena bengkak sambil gatal merah gitu ya. Tangan yang memegang esnya juga bengkak, gatal merah. Nah, jadi madarat kalau kena air, ya, maka kalau kena air madarat, maka itu bukan lagi masyaqqah, tapi madarat. Kalau masyaqqah itu berat, tapi tidak menimbulkan madarat. Seperti musim dingin kita, tapi dalam kondisi fit, kita berwudu dengan air dingin di musim dingin berat, tapi tidak menimbulkan madarat. Adapun kalau menimbulkan madarat, maka jangan berwudu tapi bertayamumlah. Nah, tidak berarti manusia memilih yang tersulit di antara pilihan yang ada. Ada pilihan yang berat, ada pilihan yang sedang, ada pilihan yang mudah. Gak boleh mengamalkan hadis ini mengambil yang terberat. Seperti di musim dingin. Di musim dingin kita bisa berwudu dengan air hangat. Sekarang apalagi di negara yang mengalami musim dingin, pasti ada penghangat, pasti ada heater. Di Eropa itu jarang rumah ber-AC, mobil ber-AC jarang. Yang ada berheater. Ada pemanas ruangan. Di mobil bukan AC tapi heater, pemanas ruangan. Kalau nggak ada pemanas, wah, si kulit joknya aja seperti es. Di rumah, kalau tidak ada heater di musim dingin, kursi termasuk ranjang, kasur, terus di atas kasur biasa apa yang menutupi nanti spray, tidak basah tapi sedingin es. Nggak bisa kita ngagoler ya di sana. Kalau heaternya tidak dinyalakan, maka ruangan menjadi hangat. Jarang rumah ber-AC, restoran ber-AC. Kalau musim panas, kenapa jarang ber-AC? Karena setahun itu kira-kira 11 bulan itu, paling tidak 10 bulan itu dingin. Musim panas maksimal hanya 2 bulan panasnya. 2 minggu pertama masuk musim panas tidak begitu panas. Biasalah. Baru nanti setelah lewat 2 atau 3 minggu panasnya menyengat. Paling hanya sebulan. Setelah itu turun lagi. Adapun 3 musim yang lainnya, musim gugur, apalagi musim dingin, termasuk spring itu apa? Musim semi, itu dingin udaranya. Di bawah 5 derajat, di bawah 10 derajat. Nah, pas masuk musim panas, seminggu pertama tidak begitu panas. Masih agak hangat. Baru pas puncaknya musim panas sekitar Juli, akhir Juli, Agustus gitu, paling sepanjang Agustus sebulan full mungkin panas. Masuk September sudah menurun. Makanya AC paling dipakai sebulan dalam setahun. Mubadir kan? Makanya jarang pakai AC. Karena hanya sebentar. Yang adalah heater.
Nah, jadi sekarang air-air di rumah-rumah kalau musim dingin airnya hangat. Kecuali ada kecualinya tuh. Air untuk flush WC itu tetap dingin, nggak akan diraba itu mahnya. Tapi kalau di keran-keran wastafel kayak gitu hangat. Ada heater di sana. Yang tidak ada heater adalah air untuk membanjur toilet. Padahal ada padahalnya di sana mahnya, di sana tidak ada keran sebrotan untuk cebok, nggak ada. Yang ada tisu disiapin. Termasuk di rumah-rumah tuh, apalagi di bandara, di tempat-tempat umum, nggak ada seperti di kita, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau mau ke WC? Kalau tidak ngedadak kebelet, bisa beli saja botol air mineral 1 liter, masuk saja, bisa tuh. Cukup nanti ceboknya dengan itu. Kalau kebelet nggak sempat dulu masuk, aduh kebingungan. Tidak begitu darurat banget, ada solusi, ya. Kalau nggak ada air untuk ceboknya gampang. Banjur saja dulu flush sampai bersih, banjur lagi flush, tak ketika nggak bajur nggak golontor kita pakai itu untuk cebok, tapi sedingin es, baal. Baal. Saya pernah mengalami itu, ya. Ketika mendarat di bandara, di pesawat kan, wah sudah nggak kuat. Begitu mendarat, gajeng langsung loncat. Yang pertama kali dicari adalah toilet. Koper dibiarin dulu. Yang penting toilet dulu. Begitu toilet ketemu langsung. Nah, pas setelah itu bingung gimana ceboknya nggak ada. Untung kita diberi anugerah mikir, oh itu aja, flash sekali juga sudah bersih. Sebab golontornya itu gede, kayak dibanjur sama air sedrem gitu. Terus dipencet lagi, golontor nanti lama ya teh. Nah, itu bisa kita pakai cebok bersih, dinginnya seperti es, baal. Nyengir gitunya, mati rasa saat itu, ya. Nah, di zaman kita ada heater. Pada waktu musim dingin kita bisa berwudu dengan air hangat, tidak madarat. Bisa juga berwudu dengan air dingin, tapi ada masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Ada kondisi yang berat. Mana yang kita pilih? Apakah berwudu dengan air hangat ataukah dengan air dingin tapi tidak madarat karena kondisi kita sedang fit. Sedang fit apa? Fit. Sedang fit, ya. Dan mengejar hadis ini bahwa berwudu dalam kondisi makarih itu menghapus dosa dan menambah ketinggian derajat. Maka kalau ada pilihan seperti itu, pilih yang paling ringan, paling enteng bagi kita. Ambil yang hangat, ya. Jangan ambil yang dingin. Karena apa? Karena ada pilihan. Di saat ada pilihan, maka ambil yang paling enteng, paling ringan bagi kita. Di saat tidak ada pilihan, umpama heater tidak ada, musim dingin, air dingin harus berwudu, tapi dengan berwudu tidak madarat kepada kita, tidak menimbulkan penyakit gitu kepada kita. Nah, baru itu berlaku bahwa berwudu, menyempurnakan wudu dalam kondisi makarih, dalam kondisi yang membuat kita berat, itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ada pilihan lain yang lebih enteng dan meringankan bagi kita, seperti ada air hangat, kemudian ada air dingin yang nyecep tiisnya, maka pilihlah yang hangat bagi kita.
Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walakin hadza la ya'ni anna al-insan yashqu 'ala nafsihi wa yadhhabu yatawaddau bil barid wa yatruku as-sakhin aw yakunu 'indahu ma yusakhinu bihi al-ma' wa yaqul la uridu an atawadda bil ma'il barid li an anala hadzal ajr fa hadza ghairu masyru'. Tapi hadis ini tidak berarti bahwa seseorang boleh memberat-beratkan dirinya lalu berwudu dengan air dingin di saat ada air yang hangat atau ada alat penghangat air, lalu dia berkata, saya nggak mau memakai air hangat, saya ingin wudu dengan air dingin untuk memperoleh pahala dalam hadis tadi. Hadza ghair masyru'. Ini tidaklah disyariatkan. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab kamu kalau kamu bersyukur dan kamu beriman? Salah satu bentuk syukur itu adalah memanfaatkan adanya air hangat untuk berwudu, ya. Suatu saat Nabi SAW melihat seseorang menjemur diri di tengah panasnya matahari. Padahal ada yang teduh. Ada yang teduh di bawah bangunan, di bawah pohon, di bawah tenda. Tapi dia sengaja berdiri di bawah teriknya matahari. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Mahadza, ada apa ini? Kenapa orang itu menjemur diri di tengah teriknya matahari?" Qalu, para sahabat menjawab, "Nadharu ay yaqifa fis syams." Dia bernazar untuk berjemur di bawah matahari. Nazar, tapi isi nazarnya madarat. Nggak ada manfaat. Ada nggak manfaat secara apapun, baik secara kesehatan, secara sosial, ya? Manfaat dari menjemur diri di bawah matahari, di terik matahari. Nggak ada manfaatnya. Berbeda dengan berjemur di pagi hari gitunya. Katanya mengandung vitamin D atau sinar ultravioletnya bermanfaat bagi itu. Berbeda. Ini mah tengah hari, siang-siang. Nah, tidak ada manfaat. Dia nazar untuk berjemur diri, makanya dilakukan. Lalu Nabi SAW melarang orang itu dari hal itu dan disuruhnya untuk berteduh di keteduhan baik bangunan ataupun pohon-pohonan. Jadi walaupun itu nazar, tapi kalau madarat maka jangan. Setiap nazar yang isi nazarnya madarat bagi tubuh, nggak ada manfaat, maka tidak boleh dilaksanakan. Seperti apalagi maksiat. Seperti seorang, kalau saya lulus di mata kuliah yang susah dengan dosen yang killer ini, lulus kan lulus DOG lah gitu. Asal tengulang gitunya. Syukur kalau nilainya C, B atau A. Kalau saya lulus mata kuliah ini, saya akan lari sekeliling Bandung dalam keadaan telanjang. Boleh apa tidak? Nggak boleh, haram. Dan nggak boleh dilakukan. Atau melakukan maksiat. Pokoknya kalau saya lulus ujian ini, saya nazar, saya akan mabuk sampai teler. Maka tidak boleh dilaksanakan. Nah, bayangkan, bila dengan nazar saja tapi madarat, maka tidak boleh. Apalagi dengan tidak nazar. Maka kalau dalam kondisi kita kedinginan, karena musim dingin,
Terus ada air untuk berwudu, bisa dihangatkan atau biarkan dalam keadaan dingin, maka pilih yang hangat yang lebih enteng bagi kita, ya. Ini yang pertama, amalan pertama yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat adalah berwudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang berat untuk berwudu bagi kita. Kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ini menjadi dalil berjamaah sholat itu di masjid dan bukan di rumah. Memperbanyak langkah ke masjid artinya memperbanyak berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, ya. Dan ada banyak keutamaan bagi orang yang selalu memelihara sholat berjamaah di masjid. Pertama, langkah-langkahnya itu menghapus dosa. Kedua, setiap satu langkah selain menghapus dosa juga menambah pahala kebaikan. Ketiga, begitu sampai di masjid dia melakukan salat tahiyatul masjid. Keempat, kemudian dia duduk menunggu datangnya waktu salat. Selama dia duduk, para malaikat selalu bersolawat untuk dia. Makna bersolawat mendoakan ampunan dan rahmat. Selama duduk, malaikat menyatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Begitu. Selama dia menunggu, ya. Dan selama dia menunggunya diberi pahala sama dengan pahala sholat. Padahal tidak sholat. Mungkin dia menunggu dikumandangkannya qomat sambil berzikir, sambil berdoa, sambil baca Quran, atau sambil diam membisu, sambil memikirkan urusan dunia yang tadi sempat ditinggalkan terlebih dahulu untuk sholat, atau membuat planning apa yang akan dilakukan seusai sholat, mumpung belum sholat. Kalau sholat nanti fokus. Itu yang dia lakukan selama dia menunggu sholat, maka dia memperoleh pahala sholat. Berdasarkan hal itulah maka berangkat ke masjid itu ternyata memiliki faedah yang amat sangat banyak. Pertama, langkah-langkahnya, kakinya, setiap satu langkah menambah pahala dan menghapus satu dosa. Terus begitu sampai di masjid, duduk di masjid selama menunggu datangnya sholat, dikumandangkannya iqamat, dimintakan ampunan dan rahmat oleh malaikat. Duduknya dipahalai sama dengan pahala sholat. Oleh karena itu, maka dianjurkan untuk setiap muslim untuk berangkat ke masjid sedini mungkin, agar waktu duduk dia di masjid menunggu sholat itu lebih lama menunggu waktu sholat lebih untung. Karena apa? Karena selama duduknya diapakan? Didoakan oleh malaikat, dimintakan ampunan, dimintakan rahmat, dikasih pahala sebesar pahala sholat selama duduknya tuh. Dan ini mengisyaratkan duduk di dalam masjid menunggu sholat menggugurkan dosa, mengundang turunnya rahmat, mengundang turunnya ampunan, selain menambah pahala. Pahalanya besar, sebesar pahala sholat. Dan juga karena ada malaikat yang mendoakan ampunan dan rahmat, maghfirah dan rahmat itu terus mengalir kepada dia selama dia duduk. Makin lama dia duduk menunggu sholat, makin beruntung dia.
Inilah yang harus memotivasi ikhwan dan akhwat untuk sedini mungkin, seawal mungkin berangkat ke mana? Ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Amat disayangkan kalau nanti aja kira-kira mau qomat baru ke masjid. Dia tidak rugi tapi kehilangan keuntungan besar. Dan itu sama aja dengan kerugian. Harusnya kita untung, ternyata tidak dapat keuntungan yang kita harapkan. Rugi apa tidak? Rugi. Tidak dosa, tapi rugi karena kehilangan pahala yang sangat besar. Ya. Adapun yang dimaksud wa kathratul khuta, maknahu ayatil insan lil masjid walau min ba'uda. Walau min bu'adin, memperbanyak langkah ke masjid artinya dia datang ke masjid walaupun jaraknya jauh. Walaupun umpamanya dia tidak terkena kewajiban sholat berjamaah di masjid karena jauhnya jarak. 1 kilo, 2 kilo umpamanya ya. Kalau 1 kilo, rumahnya jaraknya 1 kilo dari masjid. Kira-kira adzan dari masjid tanpa speaker ke rumah itu sampai apa tidak? Tidak akan sampai. Tidak akan terdengar. Kecuali pakai speaker yang bagus seperti di Masjidil Haram, sekota Mekah itu mah kedengaran. Dari ujung kota Mekah juga tower Zam-Zamnya itu sudah kelihatan gitu ya. Speakernya juga besar gitu suaranya. Nah, ini maknanya adalah kalau tanpa speaker, adzan tidak terdengar, maka tidak disyariatkan untuk berjamaah di masjid. Sekalipun demikian tetap dia datang. Maka langkah-langkahnya menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tidak berarti, walaupun ini ulama ikhtilaf, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak berarti memperbanyak langkah ke masjid itu dengan cara berjalan, merayap, memperkecil langkah. Sehingga terlihat tidak wajar, tidak normalnya. Biar langkahnya banyak, biasanya 1 kali langkah itu 40 cm kira-kira. Ini mah di met-met. 1 langkah kira-kira 5 cm. Merayap. Tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Berjalanlah normal seperti biasa. Tidak perlu memperkecil langkah sampai merayap seperti itu. Tapi maksudnya adalah targhib. Untuk keluar rumah menuju masjid dengan iming-iming setiap langkahnya menghapus 1 dosa dan meninggikan 1 derajat. Makanya ketika ada salah satu kabilah di bangsa Ansor, namanya kabilah Bani Salamah. Mereka jauh dari Masjid Nabawi. Tidak terkena kewajiban salat berjamaah karena tidak terdengar adzan. Mereka ingin pindah rumah ke dekat masjid. Kedengaranlah hal itu oleh Nabi SAW. Lalu ditegur oleh beliau. Kata beliau, diyarukum tuktabu atharukum. Rumah-rumah kalian, diarakum, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian sekarang karena tuktabu atharukum, langkah-langkah kalian ini dicatat. Tidaklah seseorang berangkat dari rumah menuju masjid kecuali 1 langkahnya menghapus 1 dosa dan meninggikan 1 derajat. Begitu terus. Makanya dilarang oleh Nabi SAW pindah ke dekat masjid agar pahalanya tambah banyak. Inilah yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid maknanya mempersering berangkat ke masjid.
Yang ketiga yang menghapus dosa dan meninggikan derajat intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu salat seusai salat. Maknanya bila dia selesai dari salat, dari satu salat, dia rindu terhadap salat di waktu yang berikutnya. Hatinya itu selalu terkait ke masjid. Selesai dia dari satu salat, dia menunggu salat yang lainnya. Maka begitulah seterusnya. Ya. Nah, ini selaras dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan memperoleh apa? Naungan di bawah arsy Allah. Salah satu di antara 7 golongan inilah rajulun, seorang laki-laki, wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Tapi hatinya itu selalu terkait ke masjid. Ingat ke masjid, ingat kepada sholat. Nikmatnya, syahdunya sholat di dalam masjid. Mungkin ya. Kalau masjid itu tidak menghidupkan sunnah, imam cuek terhadap kondisi makmum. Makmum mau siap, mau tidak. Makmum mau beres sisafnya ataukah tidak, peduli amat. Yang penting dia memimpin sholat, tidak ngelirik ke makmumnya, tidak ada instruksi, wahai makmum, luruskan saf-saf kalian. Dengan cara diatur itu, kamu maju, terlalu mundur. Kamu ini terlalu mundur, maju. Kamu mundur terlalu maju, yang ini maju terlalu mundur, ini kurang rapat. Oh itu ada yang ngajegang teuing, kan ada ikhwannya ketika bikin soft teh itu kasih tahu salah ke sana. Ketika bikin soft ya, ketika berdiri si posisi kaki teh naon ngajegang teuing. Ngajegang teh naon bahasa Indonesia teh? Nyangkang. Sehingga kaki dia dengan kaki sebelahnya beradu tapi bahunya jauh. Maka imam ini kalau oleh orang di pinggir kadang-kadang enggak nurut. Kadang-kadang ada orang tua renggang, disuruh sama di pinggirnya, Pak rapat teuing. Hadirin gitu kan. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Itu imam. Kalau imam yang nyuruh pasti nurut. Pak dirapatkan. Itu ulah jegang teuing, jangan terlalu ngangkang. Dikecilkan. Masih kurang kecil, kecilin lagi begitu. Sampai bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Itu imam yang ngatur. Kalau makmumnya begitu beres, rapat ya. Tapi rapat tidak sampai berdesak-desakan, tidak sampai tidak nyaman. Nyaman dengan kondisi rapat. Dan tetap keleluasaan didapat tanpa harus renggang banget. Imam itu yang ngatur. Bacaan imamnya bagus. Enak didengar, tajwid makhrajnya benar. Maka sholat seperti itu memberi efek yang bagus luar biasa bagi makmum. Ngangenin yang begitu, ngangenin sholat di masjid tersebut. Beda dengan di masjid-masjid yang imamnya cuek, anak-anak masih ciwuh ya, masih aya nu gegelutan, nu panco, nu gogoleran. Terus orang tua juga cuek, mau renggang, mau rapat nggak peduli, mau lurus, mau bararengkok apa, mau tidak lurus nggak peduli, ya, ciwuh, tidak nyaman ke hati kita. Aduh, ini tidak rapat. Kalau kita yang menyuruh rapat nggak nurut, apalagi imam sudah takbir sudah mulai. Ya bararengkok, bengkok teh
tidak lurus ya. Ya anak-anak masih lari-lari. Kita tidak digubris walaupun bilang agar anak-anak cepat sholat, cuek gitu ya. Tidak nyaman, tidak menimbulkan kesan. Maka salah satu penyebab orang terkesan sholat di suatu masjid adalah karena perhatian imamnya. Sebelum shaf lurus dan rapat, dia tidak akan memulai. Sebelum anak-anak beres, anak-anak coba diselap-selip susulapan. Diselang-seling, jangan dibiarkan ada yang berdampingan, nanti rapat selama sholat. Nanti ngobrol selama sholat. Nanti heureuy itu apa? Bercanda, ketawa ketiwi. Di luar sholat tidak bercanda. Di dalam sholat setan menggoda untuk bercanda. Ya. Nah itu yang membuat hati terkait ke masjid. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seseorang yang hati terkait ke masjid untuk menunaikan sholat. Maka membuat dia ini kangen kepada sholat dan menunggu datangnya waktu sholat. Terus lakukan ketiga hal itu secara kontinu, secara konsisten. Ya, berwudu, menyempurnakan wudu di saat makari. Terus yang keduanya apa tadi? Memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu sholat seusai sholat. Maka konsisten begitu, fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan ribat. Itulah yang disebut dengan ribat. Itulah yang disebut dengan ribat. 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Apakah itu ribat? Ribat maknanya al-murabatatu alal khairi, yaitu konsisten di atas kebaikan. Makna ribat secara spesifik adalah ngaronda, berjaga di perbatasan negara kaum muslimin. Jangan sampai ada infiltrasi dari lawan. Jangan sampai ada infiltran masuk kemudian membahayakan keselamatan masyarakat kaum muslimin. Maka berjaga di perbatasan. Taruhannya nyawa tentu saja. Tidak boleh tidur lengah. Ketika tidur lengah ada musuh masuk bagaimana? Itu ribat ya. Ketika perang malam hari makan, yang perang bukan robot tapi manusia lelah. Pasti harus istirahat. Robot harus dicaskan. Apalagi orang. Jadi pas malam hari mereka istirahat. Mungkin enggak ketika tidur ada musuh masuk nyelinap? Mungkin. Maka ada yang berjaga-jaga. Berjaga, menjaga keselamatan kaum muslimin disebut dengan sebutan ribat. Nah, termasuk ada pesantren, ada masjid, ada banyak fasilitas milik umat yang mahal yang harus dijaga. Kalau enggak dijaga, ada pencuri. Ada enggak kasus pencurian kenceleng? Ada di Masjid Umar bin Khattab pernah 2 atau 3 kali ketangkap CCTV itu. Ada di antara yang melakukannya itu jamaah juga ketahuan, tapi budak. Ada orang luar, ketangkap di kamera. Suatu saat orang itu datang lagi siang-siang. Hafal, si ieu. Harusnya mah kena. Ini mah dari jauh digorokin, bangsat atau kabur. Dari jauh itu. Kumaha pikiran anak itu budaknya. Atau ikhwan itu bukan budak dah kolot. Harusnya tutup dulu gerbang gitu, dekati pelan-pelan, gewok. Nah, gitu ya mah. Sudah jalan ke sana, dekat gerbang dalam keadaan masih terbuka, bangsat atau kabur. Itu harus diadakan pelatihan security seperti itu. Harusnya kena tuh orang ya. Bukti ada berupa rekaman CCTV. Kalau nggak salah kita masukkan ke YouTube juga ya.
Seperti itu. Jadi ribat menjaga keamanan kaum muslimin. Termasuk makna ribat adalah murabatah alal khair. Continue, konsisten di atas kebaikan. Terus melangkah kaki ke masjid. Terus menyempurnakan wudhu di saat makarih. Terus menunggu sholat seusai sholat. Itu ribat. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran kamu dan murabatahlah kamu, ribatlah kamu. Makna ribat adalah continue di atas kebaikan, konsisten di atas kebaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Ya, inilah penjelasan hadis ini. Ya. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini banyak. Setidaknya Syekh dalam kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Salim bin Id Al-Hilali menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faidah pertama, ahad depan kita akan bahas. Sekarang mas sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. 9 poin itu lama, bisa sejam lagi. Masuk sesi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih afdal mana jika mayit dekat? 1. Menunggu waktu sholat dengan mendatangi masjid lebih awal dan sholat qabliyah di masjid. 2. Lebih afdal mana jika masjid dekat? 1. Menunggu waktu sholat dengan mendatangi masjid lebih awal dan sholat qabliyah di masjid. 2. Sholat qabliyah di rumah dan berangkat ke masjid setelah sholat qabliyah. 3. Sholat subuh dan zuhur. Jawabannya A. Jawabannya yang 1. Jadi lebih awal datang ke masjid, menunggu waktu sholat dan sholat qabla di masjid. Itu lebih, secara umum itu lebih utama karena pahalanya lebih besar. Ustaz, jika agamanya baik tetapi akhlak amalannya tidak sesuai dengan pemahaman agama yang baik, apakah itu pertanda bahwa amalan atau ilmunya tidak bermanfaat? Mohon penjelasannya. Ada yang agamanya biasa-biasa saja tapi akhlak pengamalannya baik. Taib. Akhlak itu buah nyata dari ilmu dan ibadah. Bahkan sudah kita jelaskan, termasuk waktu tabligh akbar di masjid. Ahad kemarin masjid apa? Mujahidin. Tahu judulnya apa? Tauhidullah membentuk tauhidul ummah. Sudah kita jelaskan. Tauhid yang benar, iman atau akidah yang benar, bahkan ibadah yang benar wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Akhlak buruk menunjukkan buruknya iman, buruknya ibadah. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi iman berbanding lurus dengan akhlak.
Makanya kalau imannya bagus, aplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bicara baik atau diam itu akhlak. Dalam memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ketika akhlak buruk, iman hilang. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang suka mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga ini akhlak baik apa buruk? Buruk. Berarti tidak ada iman. Jadi akhlak itu buah nyata dari iman, dari akidah, dari tauhid. Termasuk buah nyata dari ibadah. Ibadah sholat, ibadah saum, haji dan yang lain-lain. Sebab kata Allah, sholat yang benar harus menghindarkan orang itu dari akhlak buruk. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini akhlak buruk. Kalau tidak, kalau salat tapi akhlaknya tetap buruk, salatnya ditolak. Diancam dengan azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang salat. Itu orang-orang yang lalai dari tujuan utama salat. Penggunaan an dalam ayat itu menyatakan tujuan sholat seusai sholat, bukan di dalam sholat. Dan lalainya orang itu dari tujuan sholat karena kelalaian dia di dalam sholat. Sholatnya tidak khusyuk. Makanya seusai sholat nggak ada dampak, tetap saja nyebelin, tetap saja pikara sepen perep. Tetap saja melakukan fahsya dan munkar. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, menunjukkan imannya buruk, menunjukkan ibadahnya buruk. Tapi kok dia rajin ke masjid, rajin juga sholatnya, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Berarti sholat sunnah dan sholat fardunya itu mardud, tertolak. Mungkin aspek niat, mungkin aspek mutabaah yang kurang, mungkin aspek kekhusyuan yang tidak ada. Makanya tidak berdampak pada kemuliaan akhlak. Jadi ingat bahwa ilmu harus membuahkan akhlak. Akidah, ibadah semuanya membuahkan akhlak. Ketika akhlak buruk menunjukkan buruknya iman, buruknya ibadah dan buruknya ilmu yang dia miliki, ya. Bagaimana cara menjawab syubhat yang mengatakan tidak usah diributkan jika berbeda pendapat atau pemahaman karena masing-masing punya dalil. Iblis punya dalil enggak ketika tidak mau sujud kepada Adam? Punya dalil. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka? Apa sih yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Dalilnya ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu dalilnya. Oleh Allah dipermasalahkan enggak? Oh, kalau begitu kamu punya hujjah, lalu dibenarkan. Apakah begitu? Enggak, salah, keliru. Kalau iblis benar, dianggap benar, berarti malaikat salah dong. Karena malaikat sujud. Kalau hujah iblis, dalil iblis, saya mah enggak mau sujud selain kepada Allah. Saya mentauhidkan Allah. Enggak mau sujud kepada Adam. Terus dalil itu dianggap benar, berarti malaikat salah karena dia sujud kepada Adam atas perintah Allah. Makanya kan ada, sekarang sudah tiada. Alhamdulillah. Dulu ada orang yang menyatakan iblis itu ahli tauhid. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena alasannya hanya ingin sujud kepada Allah.
Loh, kalau iblis ahli tauhid berarti malaikat musyrik. Apa begitu? Membela iblis ngadadatkeun malaikat. Tapi kayak yang bener ya. Kayak seperti benar. Kalau seperti benar berarti tidak benar. Eta budak siga monyet. Itu anak kayak monyet. Berarti monyet bukan? Bukan. Orang cuma mirip. Orang tadi seperti benar. Sekarang sudah tiada. Alhamdulillah. Dan pengikutnya banyak. Nah, iblis punya dalil. Ya, semua orang yang melakukan perbuatan syirik, kufur, bid'ah, bahkan maksiat punya dalil. Apakah tidak boleh diributkan? Enggak begitu, harus dijelaskan. Dalilnya keliru, dalilnya salah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Iblis berpikir api lebih baik daripada tanah. Itu dalil. Dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim di mana-mana juga dari segala aspek tanah jauh lebih baik daripada api. Orang tidak bisa hidup tanpa tanah. Orang bisa hidup tanpa api. Api ini benda yang tidak bisa berdiri sendiri, dia sangat butuh kepada yang lainnya. Butuh sesuatu untuk dibakar. Ketika yang dibakarnya habis, apa yang terjadi pada diri api? Padam. Untuk membunuh api nggak perlu ditiup, nggak perlu dibanjur dengan air, cukup habiskan saja kayu bakarnya, nanti padam sendiri. Dan api benda yang terlemah oleh angin sedikit saja sudah ngagiol. Ya. Tanah mah dibutuhkan oleh semua. Kandungan api apa? Ada nggak yang menyelidiki ke api itu mengandung nutrisi, mengandung vitamin, mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada? Nggak ada. Tapi kalau tanah dibutuhkan oleh semua makhluk di muka bumi. Dari segala segi tanah jauh lebih baik daripada api. Ya, makanya hujah iblis, dalil iblis walaupun punya dalil tapi ngaco. Makanya perlu dipermasalahkan karena kengacauan dalil yang dipegangnya. Kalau setiap dalil yang menyimpang dibiarkan dengan alasan berbeda pendapat, ya, maka akan banyak akidah, keimanan, pemahaman yang aneh, nyeleneh yang dibiarkan dengan alasan apa? Perbedaan pendapat. Ada hal-hal yang memang layak, wajar, lumrah, berbeda pendapat, wajib saling menghormati. Ada yang tidak boleh berbeda pendapat. Qat'i, kemudian dhanni. Seperti haramnya zina, haramnya LGBT, haramnya riba, haramnya hal-hal yang diharamkan itu qat'i. Gak boleh oh ada yang membolehkan LGBT nih dalilnya. Oh lalu ikhtilaf, gak boleh. Dalam dunia, dalam ilmu umum ada yang disebut dengan ilmu eksakta, ilmu pasti. Kalau ilmu pasti gak ada yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat di sana bukan berbeda tapi menyimpang. Contoh seperti sering saya jelaskan. 2 kali 3 berapa? 6. Lalu ada orang menurut saya 2 kali 3 8. Kita tanya dalilnya. Kalau dalil 2 kali 3 6, 2-nya ada 3 ya. 2 jadi 6. Kalau 2 kali 3 8, dari mana jalannya? Dari mana dalilnya? Kata dia, ya adalah kita beda pendapat, kita saling menghargai. Boleh nggak dibiarkan? Nggak boleh, karena akan bertubrukan secara sosial. Orang yang berpendapat 2 kali 3 8 itu nanti dagang bala-bala. Kita beli berapaan? 2.000, beli 3, nih 6.000. Kata dia 8.000 atau 2 kali 3 mah 8.000. Kita bilang 6.000, gelut mual tah. Gak boleh dibiarkan.
Mentolerir penyimpangan dengan alasan berbeda pendapat berbahaya. Hakikatnya itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf itu menyimpang dari sesuatu yang pasti. Jadi menyatakan bahwa tidak boleh ribut dalam hal yang berbeda pendapat. Betul kalau perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama. Ulama berbeda pendapat, udah jangan ribut, ambil yang dalilnya terkuat, toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil itu. Tapi kalau ulama sepakat, Qur'annya, hadisnya gamblang jelas, ada beberapa yang berbeda dari hal ini, itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf, itu menyimpang. Sama dengan 2 kali 3 8, itu bukan ikhtilaf dengan yang berpendapat 6, bukan, tapi inhiraf. Apa inhiraf teh? Menyimpang, nggak boleh dibiarkan. Ya, jadi bahwa kita tidak boleh meributkan hal yang diselisihkan di kalangan para ulama, betul, selama memang para ulama ikhtilaf. Nah, yang sekarang jadi masalah adalah hal yang sebenarnya inhiraf dibawa ke ranah ikhtilaf. Itu yang jadi masalah, ya. Lalu dipukul rata, lah ini ikhtilaf, jangan ribut. Padahal inhiraf bukan ikhtilaf. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar radio Abu Bakar Panggapinan, dari Hengki Sultan di Panggapinan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa boleh kita berdoa bertawassul dengan amal soleh kita, tapi minta balasannya balasan dunia? Contohnya, ya Allah, aku telah mengerjakan ibadah ini, aku minta balasan rezeki yang lancar. Ya, barakallahu fiik, Pak Hengki di Pangkal Pinang melalui radio Amuba, ya. Boleh beramal soleh dengan iman dan boleh bertawassul dengan iman dan amal soleh kita berdasarkan nas Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makna bertawassul artinya berdoa kepada Allah melalui perantara. Perantaranya adalah iman dan amal soleh kita sendiri. Al-Quran menyatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu surah Ali Imran ayat 191 109 tentang ulil albab. Kata Allah, berkata ulul albab, ya Allah, kami telah mendengar orang-orang yang menyeru berimanlah kalian kepada Allah, maka kami pun beriman kepada Allah. Maka dengan iman itu ya Allah, ampuni kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Jadi dia bertawassul dengan keimanan. Ya Allah, dengan iman itu ampuni kami. Itu berartinya meminta ampunan kepada Allah dengan bertawassul kepada keimanan yang dia miliki. Karena iman yang aku miliki, maka ampuni kami. Ya, boleh umpah kita bertahajud. Kita merasa khusyuk, merasa tahajud ini bernilailah, kerasa. Lalu kita berdoa, ya Allah, bila tahajud yang baru saya lakukan adalah ibadah yang Engkau terima, maka dengan tahajud itu ya Allah, beri saya jodoh. Boleh, itu bertawassul, minta jodoh kepada Allah melalui tahajud. Jangan saklek, ya Allah, balas saja tahajud saya yang barusan itu dengan kekayaan. Jangan. Karena itu berasumsi bahwa dia tidak butuh balasan atas tahajudnya di akhirat. Padahal sebenarnya kalau amal soleh dijadikan wasilah dalam bertawassul kepada Allah, tidak mengurangi pahala untuk di akhirat, sama sekali tidak. Di dunia tetap dapat dikabulkan itu doanya,
doanya dikabulkan yang bertawasul kepada amal soleh, di akhirat pahalanya tetap dapat. Tidak berarti kalau di dunia dipakai tawasul berarti hangus, nggak ada apa-apa di akhirat. Enggak. Makanya kalimat tawasulnya jangan seperti itu. Ya Allah, balaslah tahajud saya yang barusan dengan jodoh segera 4. Jangan. Tapi kalimatnya seperti tadi. Ya Allah, bila tahajud yang saya lakukan barusan adalah ibadah yang Engkau terima, maka beri saya jodoh. Nanti doanya dikabul dan pahala tahajudnya tetap didapat, ya. Kebolehan bertawasul kepada amal soleh dalam hadis banyak. Ingat nggak kisah 3 orang yang terkurung di sebuah gua, ya? Kemudian hujan, berteduh di gua, longsor, ketutup batu besar, nggak bisa keluar. Itu batu besar didorong bertiga, teuget-uget acan, ya, artinya tidak uget-uget sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya 3-tiganya bertawassul terhadap amal soleh masing-masing. Berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan dikabulkan. Si batu itu bergeser sedikit-sedikit sampai setelah 3-tiganya barulah 3-tiganya bisa keluar, ya. Jadi kalimatnya jangan sesaklak tadi. Ya Allah, balaslah amal saya barusan dengan rizki sekarang. Jangan. Tapi kalimatnya, ya Allah, bila barusan adalah ibadah yang Engkau terima, maka berilah saya rizki. Tanpa menghapus pahala dari ibadah itu untuk di akhirat. Afan Ustaz dulu, guru ngaji saya sering berkata, ketika membasuh lengan dan kaki, lebihkan minimal 3 jari dari sikut dan mata kaki. Apakah anjuran itu berdasarkan dalil yang sahih? Al-Quran menyatakan, fagsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq. Basahlah wajah kamu dan kedua tangan kamu ilal marafiq, sampai sikut. Lalu para ulama ikhtilaf, apakah ilal ini lil intiha atau ila ma'iyah? Kalau lil intiha artinya pas perbatasan sikut. Kalau umpamanya ila ma'iyah berarti bersama sikutnya. Nah, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat ma'iyah. Bersama sikutnya. Boleh dilebihkan? Gak apa-apa. Pertama, melebihkannya memberi kepastian bahwa semua anggota wudhu terbasuh. Berbeda dengan pas. Ada ragu gak? Aduh, jangan-jangan ada satu titik yang tidak terbasuh. Ada? Mungkin. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu menuju kepada yang tidak meragukan kamu. Mana yang lebih meyakinkan? Melebihkan sampai melebihi sikut atau pas ke sikut? Melebihkan, itu lebih yakin, ya. Maka ya boleh dilebihkan dari sikut, boleh dilebihkan dari 2 mata kaki. Ustaz, apakah di dalam sisa hasil usaha SHU koperasi terdapat riba? Saya telah berinvestasi pada koperasi selama 2 tahun. Namun selalu menyerahkan SHU tersebut karena khawatir akan kehalalannya. Tergantung koperasinya jenis apa. Apakah ada usaha yang mengandung ribanya apa tidak? Ada simpan pinjam yang mengandung riba. Kalau ada anggota pinjam, boleh kan anggota koperasi pinjam uang? Apakah dikembalikannya ada riba atau tidak? Kalau ada riba berarti ada unsur riba. Tapi tidak berarti semua SHU-nya haram, tidak. Sebab keuntungan koperasi tidak hanya dari riba saja. Mungkin koperasi itu jual barang kan? Jual sembako, jual ini, ada keuntungan dari sana? Ada.
Nah, nanti koperasi itu ketika membagikan SHU-nya dirinci. Sekian persen dari hasil jual ini, sekian persen ada sekian persen bunga pinjaman anggota. Jadi campur, ada yang halalnya yaitu keuntungan dari jual-jual barang. Mungkin ada jual jasa juga yang halal, ada yang ribanya, ada keuntungan riba atau bunga pinjaman anggota sekian persen. Gampang, kita pisahkan berapa persen keuntungan ribanya, berapa persen keuntungan selain ribanya. Keuntungan dari selain ribanya boleh kita ambil, sekian persen keuntungan dari riba itu yang kita salurkan, ya. Kalau umpamanya koperasi tidak merinci, pokoknya ini SHU tahun ini. Aduh, ini campur, ada yang halal, ada yang haram nih. Kita tanya, boleh nggak saya tahu berapa persen SHU dari riba pinjaman? Oh ada, pasti ada rinciannya kalau koperasi ini pembukanya benar. Ada pasti. Oh iya, dari hasil riba pinjaman anggota sekian persen. Berarti sekian persen itu hasil riba. Itu yang kita sisihkan. Adapun keuntungan dari selain ribanya halal. Selama memang dia menjual barang-barang dengan proses yang halal. Ya. Kalau koperasi itu murni tidak ada riba. Ya. Koperasi itu umpamanya untuk mempermudah anggota tapi tidak ada pinjam meminjam. Kalau ada meminjam boleh tapi tidak ada riba. Berarti murni 100%. SHU-nya halal 100%. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya terkait gerakan ruku. Komposisi torso saya pendek. Torso itu apa? Torso gitu itu. Komposisi torso saya pendek dan tangan saya panjang. Torso itu apanya? Badan. Bahasa apa torso? Inggris? Inggris ini torso. Baru tahu selama saya belajar bahasa Inggris 8 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi 4 semester 8 tahun kan, baru dengar torso. Badan? Catat Tanya ke Mbah Google. Torso. Kayak penasaran. Batang tubuh. Atau sudah dipelajari tapi kelewatnya. Hari ini saya dapat ilmu torso, batang tubuh. Komposisi torso saya pendek. Dan tangan saya panjang. Sehingga saat ruku, jika telapak tangan diletakkan di lutut, maka punggung saya tidak sejajar. Posisi kepala lebih tinggi. Nanjak itunya. Dan jika telapak tangan diletakkan di tengah betis, baru punggung saya lurus dan rata. Apa yang harus saya lakukan? Tetap di atas kedua lutut, tapi jauhkan kedua siku dari badan. Dilipat. Ya, seperti itu. Tidak lurus. Apabila kita menggigil tatkala subuh, apakah termasuk dalam hadis tersebut? Tergantung. Apakah menggigilnya itu demam? Atau karena tiris hungkul? Kan tiris oke sok menggigilnya. Tapi ketika tersentuh air dingin, madarat apa tidak? Tidak madarat. Ya, maka itu tidak boleh tayamum. Tapi apakah termasuk masyaqqah? Ya, masyaqqah. Keadaan yang menurut kita berat ya, karena dingin.
tetaplah wudu, tidak tayamum. Boleh nggak menghangatkan air dulu? Boleh. Jadi wudunya dengan air hangat, boleh. Apabila kita dalam jam kerja, boleh nggak kita mengamalkan hadis tersebut dengan 10 menit sebelum azan berangkat ke masjid? Kalau memang waktunya istirahat atau bosnya mengizinkan, boleh. Umpamanya waktu istirahat pas jam 12. Ternyata waktu sholat duhur, sekarang kan duhur itu jam 11:40-nya. 39, beda semenit lah. 11:49, 39. Istirahat jam 12. Pas kita keluar istirahat sudah bubar. Kalau untuk sholat fardu tanpa harus izin dari bos atau siapapun boleh. Karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan daripada hak manusia. Kalau sholat fardunya ya, kalau sholat fardu. Adapun sholat sunat maka tidak boleh sampai mengabaikan hak sesama makhluk yang wajib kita tunaikan. Minta izinlah 11:30. Lebih baik nanti masuknya lebih awal gitu. Ini ada tadi, kenapa dibacakan? Amal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Ini mas sudah. Terakhir ya. Terakhir. Imam di masjid ana masih belum peduli terhadap makmum. Bagaimana adab tata cara penyampaian yang baik kepada beliau yang sudah lebih tua? Ya, tergantung karakter dia. Tapi sampaikan dengan Anda bertanya, Pak, apakah seorang imam harus meluruskan saf makmum dulu atau boleh tidak gitu, boleh cuek seperti itu ya? Kalau pertanyaan itu tidak menyinggungnya, tidak menimbulkan madarat, boleh. Tapi kalau menimbulkan madarat, lalu kita akhirnya dicap ini, dicap itu, kemudian madarat terhadap dakwah, ya jangan. Ya. Hukum membayarkan hutang. Tapi hutang tersebut akibat dari perbuatan maksiat, misal judi. Jadi ada orang judi kalah hutang. Terus apa boleh nggak kita bayar? Kita bayarkan gitu, menolong dia. Tergantung. Kalau dia betul-betul tobat, sudah tobat, tobatnya benar-benar. Tapi dikejar-kejar terus oleh orang yang menghutangi dia. Ya, setelah itu dia berhenti total. Bayarkan. Karena membayarkannya menolong dia, membantu dia dari tobatnya. Tapi kalau dia berhutang hasil judi, terus minta kita melunasi, bukan karena tobat. Setelah kita lunasi main lagi. Jangan. Karena tidak maslahat, tidak menimbulkan perbaikan bagi dia. Ya, maka biarkan saja dia berkutat dengan masalahnya sebagai hukuman atas dosa judinya. Adapun kalau dia benar-benar tobat, maka boleh. Sama dengan orang pinjam uang ke bank, terjerat riba, minta tolong kepada kita, minjem untuk dibayarin, boleh nggak? Tergantung. Kalau dia betul-betul tobat, ya, ingin lepas dari riba karena takut dosa, setelah itu benar-benar berhenti, tolong bayarkan. Tapi kalau bukan karena tobat, karena ingin lepas dari kejaran debt collector aja, terus minta tolong kepada kita, tapi bukan karena tobat, setelah kita lunasin dia pinjam lagi, maka nggak boleh ditolong. Karena menolongnya berarti ta'awun alal itsmi wal udwan. Ya, cukup ya sampai sini. Insyaallah kita jumpa kembali ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.